Fast FM, Fast FM Magelang. Fast FM, Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM kembali hadir untuk Anda keluarga Fast. Sudah ganti backsound berarti sudah ganti juga. Oh, penyiarnya sih masih gitu ya, cuma gak sendirian. Ada suaranya kan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Reni dan keluarga Fast dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semakin bahagia. Semakin bahagia. Mungkin udah ada yang mulai ngantuk-ngantuk ya Bu ya. Betul. Udah ada yang mulai PR-nya banyak. Mungkin kue kering. Nah. Dan juga mungkin sudah kumpul keluarga. Nah, itu dia. Jadi ngobrolnya banyak gitu ya. Oke deh. Karena memang kita ini pernak-perniknya beberapa belakangan ini kita akan membahas kaitannya jelang Hari Raya Idul Fitri ya, Bu ya. Iya, betul. Bagaimana Ibu tadi ngangkat tema forgiveness. Nah, gimana kita caranya mengawali untuk bisa memaafkan atau meminta maaf, Bu? Monggo Bu pagi hari ini. Terima kasih Mbak Reni. Sebelum kita membahas tentang yang paling inti di tema kita hari ini, saya ingin, karena kan ini lagi suasana mudik ya Mbak Reni. Benar. Kampus-kampus, kantor-kantor sudah mulai libur sejak kemarin sepertinya, dan ada juga yang terakhir hari ini. Itu pasti kan persiapan untuk menjelang hari raya, hari yang insya Allah sangat membahagiakan dan memberikan banyak keberkahan buat kita umat muslim. Pasti persiapannya banyak ya Mbak Reni. Nah, sebelum ke forgiveness, saya ingin membahas dulu Mbak Reni, apa yang harus kita persiapkan menjelang Lebaran besok. Yang pertama pasti persiapan fisik Mbak Reni. Ada banyak pola yang berubah nanti ketika kita Lebaran, terutama di hari menjelang dan juga hari pertama kedua. Kenapa kok perubahannya banyak? Karena satu, pasti nanti pola tidur akan berubah. Para pemudik mungkin harus melek sepanjang malam misalnya, atau mungkin pola makan yang tadinya sebulan sudah dibatasi dengan makanan-makanan berkualitas. Besok ketemunya. Nah, itu dia Mbak Reni. Jadi jangan sampai nih perubahan yang sangat drastis terkait dengan pola istirahat, asupan yang kita makan, dan juga mungkin nanti aktivitas. Karena kalau puasa itu kan kita biasanya mode pesawat ya badannya. Gitu jadi nggak terlalu auto lah. Nah ya gitu, jadi nggak terlalu diaktifkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Biasanya agak kita hemat sedikit gitu pas puasa. Nah, pas Lebaran tuh biasanya banyak yang jor-joran nih, jor-joran tenaga, jor-joran macam-macam lah. Nah, ini harus diperhatikan supaya badan kita bisa tetap tidak kehilangan keseimbangan, agar kita tetap menjalani Lebaran itu dengan penuh vitalitas yang tinggi, prima, kemudian juga badannya sehat, wajahnya segar bugar gitu, sehingga aura inner beauty kita juga akan terpancar dan membahagiakan orang lain yang ketemu. Jangan sampai karena kurang tidur kita jadi perengat-perengut, mukanya jelek gitu ya Mbak Reni, sehingga yang tadinya ketemu ingin saling membahagiakan jadi males. Nah, itu dia. Melipir. Nah, kemudian Mbak Reni, selain terkait dengan persiapan fisik itu, jangan lupa untuk para pemudik terutama, kita perlu memberitahukan perubahan-perubahan pola ini pada anak-anak kita terutama nanti mungkin anak-anak yang kecil dan remaja gitu ya. Misalnya bahwa kita mau mudik nih, ada banyak ketidaknyamanan selama mudik di perjalanan misalnya. Yang macet karena beberapa berita sudah kelihatan macet panjang gitu ya. Nah, di mobil ruang geraknya kan terbatas. Terutama untuk anak-anak usia dini, pastikan bahwa kita selama perjalanan mudik itu menyediakan berbagai macam hal yang nanti akan bisa membunuh kebosanan mereka. Ingat, anak usia dini adalah anak yang mereka butuh banyak beraktivitas, rentan konsentrasi mereka rendah, dan mereka mudah bosen terhadap sesuatu yang terlalu lama. Jangan sampai anak-anak yang mereka sebenarnya bisa
mudik dengan bahagia, tapi karena ibu dan ayahnya mungkin tidak mempersiapkan mental si anak dan berbagai macam properti yang dibutuhkan selama mungkin 1 hari atau 1 malam atau mungkin 1 hari 1 malam di mobil, itu nanti malah jadi suasana yang penuh dengan emosi negatif. Sehingga tadinya mudik untuk bahagia, tapi karena di perjalanan saja sudah riweuh, sudah mangkel, sudah kesel, ayahnya capek nyetir, ngantuk, puasa gitu ya. Anaknya rewel, nangis, ibunya tambah lengkap. Kan jadi suasananya nggak enak ya Mbak Reni. Nah jadi kan sebelum berangkat itu anak-anak benar-benar di briefing. Ibunya juga harus mempersiapkan mental bahwa nanti pasti akan ada kebosanan pada anak-anak, akan ada kejenuhan. Nanti di rumah tuh sudah dirancang, nanti kira-kira kalau kita bosen kita ngapain ya? Oh siapin lagu-lagu yang nyenengin mah gitu. Berarti mungkin stok lagu-lagu di flash disk mungkin di flash disk atau di HP-nya sudah disiapkan. Kemudian apalagi nih kira-kira yang bisa mah aku mau bawa mainan misalnya. Nah, ada berapa macam mainan nih Kak. Misalnya satu mainan tuh rata-rata anak hanya akan suka sekitar 30 sampai 1 jam. Berarti kira-kira harus berapa mainan yang dibawa. Lalu kemudian usahakan jangan HP ya, jangan HP jadi alternatif karena malah nanti jadi pusing di jalan dan itu mengganggu konsentrasi juga. Jadi upayakan pada saat kita satu keluarga di mobil bersama itu benar-benar ada interaksi yang intens. Kenapa jangan HP? Karena HP ini nanti akan memisahkan yang dekat gitu ya. Sehingga anak-anak yang harusnya mereka di suasana lebaran ini mereka bisa saling bersilaturahim, berdekatan, menjalin kehangatan emosi. Kalau ada HP malah akhirnya mereka saling jauh gitu dengan keluarga di mobil maupun nanti ketika udah sampai di kampung halaman. Lalu kemudian Mbak Ren, briefing juga anak-anak terkait dengan apa yang perlu mereka lakukan kalau mereka sudah benar-benar jenuh, capek, ada perselisihan misalnya. Jadi kan anak-anak kadang-kadang rebutan lah, yang satu pengen deket jendela, yang satu pengen nggak mau di tengah dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini sudah diantisipasi berbagai macam hal kecil ini sudah diantisipasi sehingga nanti apakah mau giliran per 1 jam atau mau seperti apa, nah itu sudah dibahas sehingga hal-hal yang mungkin nanti akan bisa menjadi sumber konflik selama di perjalanan itu bisa diminimalisir. Termasuk uraikan atau jelaskan terutama ayah dan ibu dalam hal ini ya, tujuan utama kita mudik itu apa? Misalnya untuk menjalin silaturahim, untuk mendekatkan ikatan keluarga, untuk merasakan kebahagiaan bersama. Misalnya saya sama anak-anak misalnya kalau kami akan perjalanan jauh misalnya yang harus semalam di mobil misalnya, pasti akan menyampaikan anak-anak kita akan berangkat ini dalam rangka bahagia ya, dalam rangka mencari kebahagiaan, membuat kondisi kita lebih refresh, healing, gitu. Jadi nanti di jalan tuh pasti ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan seperti yang kita pikirkan. Nah, kita apapun nanti yang terjadi di perjalanan, ingat bahwa tujuan perjalanan kita adalah untuk bahagia. Jadi setiap kali ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman, ingat di rumus pertamanya ya bahwa kita perjalanan ini ingin membahagiakan diri. Gitu. Jadi reframing ya Bu? Iya. Jadi di awal tuh sudah Jadi supaya itu nggak bikin konflik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ngalah Bu misalnya, ngalah. Terus apa lagi? Nanti kalau pengen sesuatu gantian, gantian. Terus apalagi kalau kira-kira udah nggak nyaman ngomong sama embu misalnya. Jadi dari kecil anak-anak sudah tertata seperti itu ketika kami ingin melakukan perjalanan jauh sehingga hal-hal yang kadang-kadang sering jadi pemicu dalam perjalanan itu alhamdulillah relatif bisa terkendali dan bisa lebih dicari solusi yang paling efektif seperti apa. Berarti diskusi ini juga penting ya Bu ya? Ya, diskusi di awal Mbak Reni harus sangat penting. Gitu. Jadi itu perlu benar-benar mental set anak-anak disiapkan, mental set kita sebagai orang tua juga disiapkan. Lalu kita sampaikan ke anak-anak. Nanti di perjalanan kemungkinan ayah sama ibu capek, jadi mungkin agak lebih sensi. Nah nanti kita sama-sama saling menahan diri ya dan saling mengingatkan misalnya.
Oke, baik. Jadi untuk Anda keluarga Fas nanti bisa berbagi, mungkin sharing ya apa yang Anda lakukan bersama keluarga. Betul. Nanti lewat betul. 0815787060. Oke. Ini mau break dulu, Bu? Enggak apa. Lanjut. Termasuk nanti mempersiapkan logistik ya Mbak Redi. Jadi itu penting sekali. Ya, tidak ada logika tanpa logistika. Jadi anak-anak juga nanti emosinya jadi naik kalau logikanya turun gitu, sehingga logistik ini perlu disiapkan dengan baik itu obat-obatan misalnya, multivitamin, kemudian camilan dan apalah yang membuat mereka bisa membunuh kebosanan. Iya. Nah, kemudian persiapan yang kedua yang juga sangat penting Mbak Reni. Ini awal-awal saya menikah dulu tidak mudah untuk melakukan ini. Jadi persiapan finansial. Oke, iya. Jadi seringkali kita menganggap Lebaran itu waktunya untuk habis-habisan. Padahal masih ada banyak hari setelah Lebaran insya Allah ya. Nah, sehingga manajemen keuangan ini perlu kita pikirkan jauh-jauh hari. Kalau ternyata kemarin Bu Riana gimana, nggak sempet nih kemarin memanage karena masukannya datangnya setelah ini dan kebutuhannya ternyata banyak-banyaknya juga sekarang. Tetap harus di saving gitu. Jadi jangan sampai nanti pas setelah Lebaran orang bingung, tuanya nggak punya uang sama sekali, anak-anaknya punya uang banyak, akhirnya utang ya mama, utang ya mama. Jadi membahagiakan orang lain, keluarga besar dan menyenangkan semua yang ada saat berkumpul tuh boleh, sangat boleh. Tapi ingat bahwa jangan sampai itu menjadi bumerang yang akan menyulitkan kita ketika kita kembali ke kehidupan nyata. Jadi tetap harus, nggak perlu dibawa lah. Ada uang yang memang nggak harus dibawa pulang ke kampung halaman. Supaya ketika kita balik ke rumah kita masing-masing dan kembali ke kehidupan nyata, itu kita masih tetap aman selama 1 bulan ke depan nunggu gajian. Benar. Gitu. Jadi jangan sampai selama 1 bulan setelah Lebaran sampai gajian tuh kita kayak ketek ketulup gitu ya. Aduh, gak punya duit ya. Ini sambil mikir itu apa ya? Sudah segala sesuatunya penuh dengan kehangatan, diangetin lagi. Aduh. Kan nanti malah jadi nggak sehat ya. Fenomena ya pokoknya. Iya. Nah itu yang persiapan finansial ya Mbak Reni. Jadi sangat penting untuk kita persiapkan juga. Lalu yang ketiga nih Mbak Reni yang ada di intinya kita, yaitu persiapan psikis atau mental kita. Ini yang juga penting sekali ya Bu ya. Iya. Nah. Jangan lupa bahwa ketika kita berkumpul dengan keluarga besar, di dalam keluarga besar itu pasti ada banyak value keluarga yang tidak selalu sesuai dengan value keluarga kita. Ada misalnya yang ibunya sangat disiplin, sehingga segala sesuatunya serba teratur gitu ya. Jadi ketika berkumpul seluruh keluarga besar, ada yang keluarga yang tipenya sangat santai, tipenya sangat geletak-geletek di mana-mana misalnya. Ada tipe keluarga yang mereka selalu harus cuci piring setelah makan dan minum. Ada keluarga yang mereka walaupun itu sekandung bapak ibunya, tapi kan begitu sudah jadi keluarga masing-masing kan polanya beda-beda. Ada yang geletak seret di meja makan ataupun di depan TV atau di mana tanpa harus dibawa lagi karena itu kebiasaan segala sesuatunya serba si mbak yang mengerjakan misalnya kayak gitu ya. Mungkin ada keluarga yang seperti itu. Nah, siap-siap bahwa kita harus memberitahu nih ke anak-anak kita bahwa nanti akan ada banyak value yang berbeda dengan apa yang kebiasaan di keluarga kita. Nah, anak-anak perlu ditanya apa yang dilakukan nih nanti kalau misalnya adik kan sama mama main HP-nya cuma 1 jam. Ketika kalau nanti di sana di rumah eyang sepupu-sepupumu main seharian. Benar. Apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Jadi anak-anak perlu digali apa sih yang perlu mereka perbuat ketika ada aturan-aturan keluarga yang sudah dibiasakan di rumah, tapi kemudian nanti mentok dengan lingkungan yang jauh berbeda. Banyak orang tua yang tidak mempersiapkan ini, sehingga anaknya begitu Lebaran
bubar semua tuh value keluarga dan kebiasaan yang ada di keluarga inti karena bertemu dengan keluarga besar yang campur baur gitu. Eyangnya bilang, aduh udah nggak apa-apa, biarin aja, yang penting anak seneng, yang penting anak anteng, kayak gitu. Ini orang tua perlu ngasih tahu nih, apa nih? Buyar. Kalau eyang nanti nyuruh, misalnya orang tuanya nggak boleh makan permen banyak-banyak. Yang bilang nggak apa-apa, lebaran setahun sekali udah nggak apa-apa. Nah, orang tua perlu ngomong ke anaknya, terutama yang usia dini, apa yang perlu dilakukan nih nanti kalau yang bilang begitu. Kalau misalnya sepupu-sepupumu nggak pada sholat, padahal sudah waktunya sholat, apa yang nanti akan adik lakukan? Jadi hal-hal seperti itu perlu dibahas di awal. Apa daftar do yang tetap harus mereka tegakkan selama di sana, apa daftar don yang tidak boleh mereka lakukan selama di sana, apa toleransi yang bisa mereka ambil gitu. Jadi fleksibilitas seperti apa yang perlu mereka ambil ketika ada perbedaan-perbedaan antara value keluarga dengan keluarga besar. Lalu kemudian kalau ada konflik nih antar sepupu misalnya, entah berantem apa pasti kan ada ya, nangis, rebutan dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan? Seberapa jauh anak-anak perlu panggil mama nih? Seberapa jauh mereka perlu menghandle sendiri? Nah, itu anak-anak kita perlu kita latih untuk menguatkan value mereka. Kalau perlu mereka menjadi kopi yang mewarnai lingkungannya, bukan orang yang sangat mudah terwarnai. Jadi walaupun nanti akan tetap ada perubahan-perubahan siklus, perubahan-perubahan perilaku, ya nggak apa-apa. Jadi ada toleransi yang nanti si mamahnya juga jangan terlalu kenceng-kenceng gitu ya. Anaknya nggak ikut aturan sedikit langsung marah-marah dan itu diperlihatkan ke seluruh keluarga misalnya, sambil nyindir ipar karena misalnya itu jangan sampai. Jadi ingat bahwa tujuan kita untuk berkumpul bersama keluarga adalah untuk mendekatkan silaturahim dan menguatkan jalinan emosi di dalam keluarga besar. Nah, untuk yang memaafkan kita break dulu ya Mbak Reni. Oke deh, jadi kita break dulu karena ini tadi sudah persiapan segala sesuatu mulai dari diskusi awal. Ini karena kan juga pemerintah bilang kalau misalnya di tanggal ini ya, tanggal 29 ini memang menjadi puncak arus mudik. Jadi kalau yang nanti malam mau berangkat masih ada waktu ya Bu untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng sama keluarga. Atau saat ini sedang on the way di perjalanan sambil dengerin kita ngobrol bareng lagi di mobil gitu ya. Nah, jangan lupa prokesnya. Iya bener banget. Oke deh, kita break dulu ya keluarga Fas. Kasih waktu untuk Anda keluarga Fas yang mau ikutan gabung. Silakan 314330 dan juga via WhatsApp-nya di 0815787080. 90.1 Fas FM Magelang FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih dalam dialog psikologi bersama dengan narasumber kami, dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Yana Masyara, MSc Psikolog. Dan kita masih membahas berkaitan dengan persiapan Hari Raya serta forgiveness. Tadi Mbak udah jelasin banyak banget persiapan yang bisa kita lakukan. Apalagi nih buat Anda keluarga Fas yang mau mudik atau sebagai tuan rumah. Biasanya kan gitu ya. Ada misalnya 5 bersaudara atau 3 bersaudara, ada satu yang stay at home. Betul. Mempersiapkan segala sesuatunya. Happy gitu ya. Tapi mungkin kita juga harus mempersiapkan mental anak-anak dan keluarga yang Bu bilang tadi. Monggo Bu, diteruskan saja. Oke ya Mbak Reni, sekarang kita masuk ke tahap Lebaran pasti tidak selalu identik dengan maaf-maafan ya Mbak Reni. Cuman sayangnya masih ada banyak orang yang di luar sana yang menganggap maaf itu cukup di bibir saja. Dia sudah ya maaf-maafan sudah, tapi ternyata begitu balik kanan dari rumah beliau gitu misalnya sudah orang nyebeli itu kan berarti maafnya belum dari hati. Ada iklannya ya. Iklannya. Nah, kenapa memaafkan Mbak Rini? Jadi kita pernah dulu mungkin setahunan yang lalu ya Mbak Rini membahas tentang memaafkan. Tapi memang ini bukan satu bahasan yang
punya titik jenuh untuk dibahas Mbak Raya. Jadi karena ini berlaku setiap saat. Berlaku setiap saat dan juga berlaku untuk diri sendiri. Memaafkan tidak hanya memaafkan orang lain, termasuk memaafkan diri sendiri. Benar, karena Bu. seringkali ada banyak orang yang mereka sering membenci, bahkan menyalahkan atau tidak menerima dirinya. Nah, hal-hal seperti ini perlu ada proses memaafkan untuk diri sendiri. Jadi kenapa memaafkan itu penting, Mbak Ren? Baru pekan yang lalu, belum sampai 1 pekan malah, ada klien yang datang ke rumah. Dia cerita bahwa akhir-akhir ini emosinya tuh sangat mudah terpicu dengan orang-orang berseragam. Karena dia jadi ada konflik sedikit sebenarnya, cuma masalah kecil sebenarnya, tapi karena itu remaja ya masih mahasiswa sih sebenarnya. Tapi kemudian konflik dengan orang berseragam ini mengingatkan pada traumanya waktu SMA saat dia pernah juga mengalami konflik, merasa diintimidasi, merasa dilecehkan pada oknum ya, oleh oknum orang berseragam itu, sehingga peristiwa sedikit kemarin itu memicu lagi kemarahan dan rasa sakit hatinya pada oknum tersebut. Nah, lalu saya bilang, Mbak Reni, Mas, sebenarnya kamu terasa nggak sih kalau kamu itu ditusuk orang pakai pisau, tapi pisau dan tangan orang itu kamu pegang terus dan itu kamu bawa bertahun-tahun dari SMA sampai sekarang kamu kuliah. Bayangkan kalau itu luka fisik, seberapa busuk dan infeksinya luka itu, karena bukannya kamu lepaskan pisau itu dan kamu jauhi orang itu, tapi kamu tetap membawa pisau dan tangan orang itu untuk terus bersamamu. Bayangkan nanah di badanmu yang kemudian akan membuatmu semakin mengalami luka yang lebih luas seperti apa gitu. Jadi seringkali kita tidak bisa memaafkan orang lain, bukan kita merasa ketika kita tidak memaafkan itu kita puas gitu. Kita sudah membalas perlakuannya yang buruk ke kita dengan tidak memaafkan, dengan menunjukkan rasa sakit kita sehingga mendiamkan dia terus menerus, menunjukkan kemarahan kita dengan tidak memberi maaf karena gengsi kita misalnya. Tapi sebenarnya yang akhirnya mengalami luka tambah parah dan akhirnya infeksi serta menyebar ke luka ke bagian-bagian tubuh yang lain itu diri kita sendiri gitu. Karena tadi pisau dan orangnya itu kita bawa kemanapun kita pergi, dan pasti kemudian makin lama makin dalam lukanya makin luas gitu. Dan kemudian jadi semakin mudah tadi terpicu, Mbak Reni. Jadi ada hal-hal sedikit saja yang hampir sama dengan hal yang seperti itu membuat kita jadi sangat mudah terpatik emosi negatifnya, dan ingatan-ingatan yang buruk tentang hal-hal yang serupa itu jadi semakin banyak, semakin meluas, dan kebenciannya jadi semakin besar. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Oknum itu atau orang yang mendekati kita, nggak tahu. Bahkan dia mungkin sudah lupa dengan peristiwa itu, siapapun itu. Entah itu orang tua, mertua, ipar, saudara, kakak, adik misalnya, suami, istri, dan lain sebagainya. Seringkali mungkin mereka sudah lupa, atasan ya misalnya, atau teman kerja, mereka lupa pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan ke kita. Mereka menganggap itu bukan sesuatu yang besar untuk dibawa bertahun-tahun, tapi kita ternyata yang melukai diri kita sendiri dengan tidak mau melepaskan itu. Gitu. Itulah kenapa kita sangat perlu untuk memaafkan. Bukan untuk mereka, tetapi memaafkan itu karena satu perintah Allah, Jadi Allah selalu mengatakan maafkanlah, bukan meminta maaf. Lalu kemudian karena satu itu perintah Allah, sehingga sebagai seorang muslim yang baik kita harus taat pada semua perintah dan larangan Allah. Yang kedua, karena ternyata the power of forgiveness ini benar-benar sangat bermanfaat positif buat diri kita. Paling tidak ketika ada pisau yang tertancap di diri kita, lalu kita cabut pisau itu dan kita jauhi orang yang jauh dalam tanda kutip tidak memutus tali silaturahim, tapi kita tahu sebatas apa kita bisa mentolerir orang yang toksik misalnya, sebatas apa kita bisa mentolerir kata-kata dia yang mungkin menurutnya itu nggak apa-apa, tapi buat kita yang mungkin orangnya sensi dan punya latar belakang yang tidak seperti dia itu membuat kita merasa nyaman gitu. Jadi nggak apa-apa kita menjauh dari sumber emosi negatif, tapi kita
tahu bahwa kita menjauh itu bukan dalam rangka memutus silaturahim dan menjaga kebencian, tapi kita menjauh karena memang kita tahu seberapa mampu kita menghandle perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya misalnya itu. Jadi memaafkanlah, karena memaafkan ini satu, dia akan bisa melepaskan tadi ya pisau ya, masa lalu yang menyakitkan itu dari diri kita, sehingga insya Allah ketika kita mengobati luka dan sumber luka itu sudah tidak ada, itu akan jauh lebih cepat sembuhnya Mbak Reni, dibanding dengan kita mengobati luka tapi sumber si luka pisau itu masih terus menancap. Itu pasti akan tidak efektif seberapapun bagusnya obat yang kita gunakan. Itu. Jadi maafkanlah untuk melepaskan masa lalu, dan maafkanlah untuk membuat kita jadi lebih ringan lagi dalam melangkah. Jadi ketika kita melepaskan berbagai macam amarah, dendam, kebencian, ini sangat dibutuhkan oleh kondisi mental atau psikologis kita. Ada orang yang bilang nggak bisa Bu, itu sangat menyakitkan. Yang bilang menyakitkan siapa? Ya saya, karena memang itu menyakitkan. Kenapa kok bisa menyakitkan? Ya bayangkan Bu, dia ngomong gini. Gimana saya tidak berpikir itu menyakitkan? Kuncinya pikiran hanya sekedar pikiran. Pikiran adalah satu kondisi yang sangat bisa kita ubah. Kita pun dengan kekuatan otak kita yang Allah berikan miliaran sel otak di dalam otak yang kita yang segam itu Mbak Reni, sebenarnya kita punya banyak alternatif pilihan untuk melihat apakah kata-kata itu benar-benar racun bagi hidup kita atau kata-kata itu bisa jadi motivasi dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kita bisa punya banyak alternatif untuk memilih memberikan makna terhadap kata-kata atau perlakuan orang. Itu. Jadi kembali ke reframing, seberapa mampu kita mereframe perkataan, perbuatan, atau peristiwa traumatis sekalipun dalam hidup kita, itu sangat tergantung pada kemampuan kita untuk memilih alternatif mana yang memberdayakan diri kita, atau kita akan memilih yang tidak memberdayakan dan meracuni hidup kita. Jadi fokuslah pada kehidupan yang akan terus berproses. Gitu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan hidup karena memendam banyak dendam, kemarahan, kebencian, dan reframe negatif kita terhadap peristiwa. Nah, kenapa kita susah memaafkan Mbak Reni? Satu, seringkali kita susah memaafkan karena kita gengsi, karena harga diri kita terluka, karena kita merasa bahwa orang itu melecehkan kita. Itu padahal setiap orang mereka butuh dihargai. Jadi sangat mungkin kemarahan atau kebencian sehingga tidak mampu memaafkan ini karena harga dirinya yang terluka. Atau dua, karena dia ingin balas dendam. Nganti nyembah bakalan tak ngapura. Jadi sebagai wujud rasa superioritasnya. Tapi itu tadi sebenarnya dengan dia mengatakan begitu, dia masih tetap menancapkan pisau itu dalam dirinya. Lalu yang ketiga, sebagai bentuk untuk menunjukkan kekuatan diri. Jadi orang yang tidak mau memaafkan itu seringkali dipengaruhi oleh harga dirinya yang terlalu tinggi, dan dia menganggap kalau dia memaafkan itu merendahkan harga dirinya. Karena dia merasa sudah dilukai harga dirinya, sehingga kemudian pilihan untuk tidak memaafkan itu ada salah satu bentuk untuknya menunjukkan harga diri. Tapi ini sebenarnya hanya palsu gitu Mbak Reni. Lalu kemudian dia tidak memaafkan juga bisa jadi karena dia merasa bahwa orang itu yang menghancurkan hidupnya. Kembali ke reframe sebenarnya ini Mbak Reni. Sehingga kemudian orang-orang yang memilih untuk tidak memaafkan ini, mereka biasanya bentuknya tiga Mbak Reni. Yang pertama membalas, membalas dengan balasan yang biasanya jauh lebih kejam dibanding dengan kesalahan orang itu. Kalau orang itu mungkin menyakiti kita hanya sekali ngomong kan, kita mungkin bisa bertahun-tahun ngomongin kejelekan-kejelekannya terus-menerus. Jadi membalas yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita tidak bisa memaafkan dengan mendiamkan tapi tidak memaafkan. Jadi tadi memendam luka, tapi kita kemudian benar-benar tidak sudi untuk ketemu dengan orang itu lagi, ngomong dengan orang itu lagi, ataupun menjalin hubungan dengan orang itu lagi. Yang ketiga, kita tidak membalas,
tidak mendiamkan, tapi juga tidak memaafkan. Wah, gitu. Jadi ada tipe orang yang sepertinya baik-baik saja, tapi sebenarnya ketika ada pemicu tertentu yang membuat dia akhirnya bisa meluapkan, itu nanti bisa terungkap semuanya. Atau tadi dengan mengomongkan si yang bersangkutan terus-menerus di sepanjang hidupnya. Nah, kalau hal ini terjadi, Mbak Ren, pasti kemudian kita yang capek, karena kemudian fokus kita hanya ke orang itu. Kita jadi sangat mudah untuk terpatik emosi negatif ketika ada hal-hal yang mengingatkan atau hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi kemudian jadi sumber yang membuat kita tidak bisa mengontrol emosi kita sewaktu-waktu dimanapun tepatnya atau peristiwanya. Nonton sinetron yang hampir sama peristiwanya dengan yang kita alami, tiba-tiba kemudian kita jadi ikutan emosinya berlebihan gitu. Sehingga kalau itu masih terjadi, berarti kita belum memaafkan, Mbak Ren. Memaafkan itu terjadi ketika kita ingat peristiwanya, kita ingat orangnya, tapi sudah tidak ada lagi emosi yang tidak memberdayakan di dalam diri kita. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu yang ketika paling penting. Ada banyak triggers yang ada di depan kita, jadi stresor dong Bu itu malahan. Betul, pasti Mbak Reni. Kayak yang klien yang kemarin konsultasi ke saya, itu jadi membuat dia emosional kan. Setiap ketemu dalam rentan waktu hampir 1 bulan, setiap ketemu orang berseragam dia jadi sewot sendirian. Nah ini kan merugikan ya, membahayakan, apalagi kalau dia lagi di jalan gitu. Nah apa yang harus dilakukan? Satu, mengidentifikasi emosi Mbak Ren. Oh ternyata aku ketemu orang itu masih deg-degan ya. Oh aku kok ketemu orang itu kok jadi rasanya nggak nyaman banget nih. Jadi tiba-tiba pengen marah banget. Gitu. Nah, itu berarti kita masih belum memaafkan. Kalau itu masih ada di dalam diri kita, ya Allah kok aku ketemu orang itu rasanya sakit banget ya, kecewa banget nih. Aku rasanya jadi nelongso banget hidupku ya lihat orang itu, apalagi lihat dia semakin sukses seperti sekarang, pamer istri baru seperti sekarang. Tiba-tiba dunia runtuh kayak gitu. Nah itu berarti dia masih menyimpan rasa marah dan kekecewaan ataupun kebencian dalam dirinya. Kalau itu masih ada dalam diri kita, maafkan diri kita dulu yang pertama. Jadi kita bicara ke diri kita. Aku tahu sakitnya kamu ketika diperlakukan seperti itu. Terima kasih ya sudah bertahan sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi pasti kita ajak nih diri-diri kita dialog yang di dalamnya. Self talk lagi. Nah, self talk itu penting. Jadi kita terima kemarahan-kemarahan itu. Mau yuk kita lepas nih rasa marah ini. Itu kita masih punya hidup yang panjang insya Allah ke depan. Jadi kita terima, lalu kemudian kita ajak dia nih bagian yang sakit ini setelah dipuk-puk, setelah diterima, setelah kita lepas yuk untuk kebaikan kita supaya kita melangkah lebih nyaman. Jadi bicaralah ke diri kita seperti kita bicara pada orang yang sedang membutuhkan bantuan, karena berarti itu memang sisi jiwa kita tuh, sisi diri kita yang itu dia sedang benar-benar terluka dan butuh untuk dimengerti, butuh untuk disupport, butuh untuk dikuatkan. Jadi kita kuatkan diri kita. Kemudian kalau perlu pakai forgiveness terapi, carilah di YouTube, di Google gitu ya, banyak sekali langkah-langkah forgiveness terapi yang bisa dilakukan untuk menghealing diri sendiri agar bisa lebih cepat melepaskan luka. Kalau ternyata nggak bisa dengan diri sendiri Mbak Ren, pakai save nggak bisa. Jadi misalnya kita tapping beberapa titik dalam diri kita, dalam tubuh kita lalu kita bilang, ya Allah, meskipun aku sangat sakit, meskipun aku sangat terluka, aku ikhlas ya Allah, aku pasrahkan padamu. Itu save Mbak Ren. Kalau itu ternyata belum juga bisa menyelesaikan rasa sakit kita, padahal sudah bertahun-tahun berlalu dari peristiwa yang menyakitkan itu, maka kita butuh orang lain Mbak Reni, supaya kita lebih mudah untuk beranjak dari rasa sakit ini. Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita, kelemahan kita untuk merasa terluka, untuk tetap marah, untuk tetap kecewa, maka kita juga pasti akan susah memaafkan orang lain. Gitu. Jadi misalnya memang kita butuh untuk dibantu healing, segeralah menghubungi orang-orang yang bisa membantu kita. Lalu kemudian
setelah kita mengidentifikasi emosi, bicara dengan diri kita sendiri, menerima perasaan itu, menguatkan diri kita untuk, yuk sekarang kita harus memulai hidup baru nih untuk lepas dari dia. Jangan sampai pisau ini terus tertancap di diri kita. Baru kemudian kita ambil keputusan untuk benar-benar memaafkan. Bismillah, besok hari baik, insya Allah awal tahun yang juga sangat baik untuk memulai kehidupan baru. Besok insya Allah ajang silaturahim mudah untuk ketemu, sehingga besok bisa jadi waktu yang sangat tepat untuk meminta maaf dan memaafkan dia. Jadi kirim WA kah, atau mungkin datang ke rumahnya kah, ajak orang-orang yang support system kita gitu ya, kita bilang, aku pernah sakit hati banget sama orang itu, tapi aku ingin melepaskan rasa sakitku, temenin ya besok ketemu untuk bermaaf-maafan. Gitu. Kalau misalnya memang kita butuh support dan butuh orang-orang ada di dekat kita untuk menguatkan itu, ajaklah orang yang dipercaya untuk memaafkan. Fungsi utamanya maafkan. Kalau misalnya ternyata saat kita berkunjung dia responnya delay dan bahkan sangat menyakitkan malah makin hati, tambah bikin sebel, gimana Bu? Nggak apa-apa. Sampaikan pada diri sendiri, aku nggak butuh maafmu, aku hanya butuh memaafkanmu. Kemarahanmu itu urusanmu, tapi yang penting urusan saya sudah selesai gitu ya. Urusanku adalah menyampaikan bahwa aku sudah memaafkan. Gitu. Jadi kita ingat bahwa kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Benar. Bu bilang, orang lain mau, Bu bilang apa? Bahwa kita ini adalah penguasa pikiran kita sendiri, iya kan? Dia mau marah, dia mau merecehkan kita, dia mau terima kasih sudah menjadikan aku orang terdolimi sehingga doaku bisa lebih mustajab. Makin banyak list doanya nanti. Gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa harga diri kita, hal yang ada dalam diri kita, keberhargaan kita itu ada pada diri kita, bukan pada penilaian orang lain. Jadi kamu menilai aku seperti apapun, kamu tidak tahu tentangku, gitu. Jadi silahkan saja, gitu. Kamu menilaiku seperti apa, tapi aku tahu betapa aku berharga. Gitu, Mbak Reni. Nah, gitu. Lalu kemudian setelah kita memutuskan untuk memaafkan dan melakukan memaafkan itu, kalau misalnya berat Mbak Reni, visualisasikan dulu. Jadi sebelum kita benar-benar ketemu orang itu, malam mau menjelang tidur, bangun tidur tuh, minta Allah untuk memudahkan kita melakukan ini, memaafkan ini. Jadi visualisasikan kita mungkin ngetok pintu rumahnya, ketemu orangnya, kita tersenyum padanya, kita mengatakan aku memaafkanmu, maaf lahir batin ya. Mungkin dulu kita waktu dulu pernah ada banyak peristiwa yang tidak menyenangkan di antara kita. Divisualisasikan, lihat betapa kita sangat mudah dan ringan untuk melakukan itu. Insya Allah kalau itu kita lakukan benar-benar dengan minta izin Allah, pasti pas hari H kita melakukan itu akan sangat mudah, Mbak Ren. Itu. Lalu jangan lupa kirim Fatihah juga tuh buat orang. Kirim Al-Fatihah tuh penting banget tuh. Buat orang yang mendolimi kita. Iya benar. Dan ini karena memang waktunya udah di penghujung, Bu. Kan masih banyak sekali sebenarnya yang mau kita bahas lagi, termasuk juga ini sharing-sharing tanggapan dari pendengar yang sudah mulai masuk. Kita mungkin masih ada part selanjutnya karena Jumat besok masih suasana fitri juga nih, Bu. Masih Syawal yang keberapa gitu, insya Allah ya. Insya Allah, tapi aku izin dulu ya buat besok ya. Gitu deh ya. Deh. Yang pasti terima kasih Bu, mungkin poinnya tadi sudah kita dapatkan gitu ya, untuk mulai kita memaafkan, karena betapa pentingnya memaafkan itu ketimbang kita, iya benar, kita minta maaf duluan tuh memang lebih baik begitu ya Bu ya, tapi kita maafkan diri kita sendiri dulu kan. Setelah mengidentifikasi, lalu kita ambil keputusan, visualisasi, dan jangan lupa minta kepada Allah. Betul. Satu lagi Mbak Reni. Apa Bu? Tidak ada satupun orang yang buruk seburuk-buruknya dalam hidup. Setiap orang pasti punya sisi kebaikan. Maka ada kata-kata bijak ya Mbak Reni. Kalau orang lain berbuat salah, anggaplah hapuslah kesalahan itu. Tapi kalau kita berbuat baik, hapuslah kebaikan kita pada orang lain,
sehingga kita merasa tidak pernah berbuat baik. Ya, jadi diri sendiri yang nggak terlalu kayak tadi superiornya kelihatan banget yang di bagian negatif ya. Betul Mbak Reni. Oke, Alhamdulillah. terima kasih Bu. Semoga kita bisa belajar mempersiapkan diri kita ya, dari mulai mempersiapkan mudik bareng sama keluarga, perjalanan panjang, dan mempersiapkan batin kita juga, mental kita untuk bisa memaafkan. Amin, amin. Amin, insyaallah ya. Jadi nanti kalau ada cerita-cerita lalu yang belum bisa dimaafkan, semoga nanti malam bisa mulai afirmasinya lebih dikencengin Betul, gitu ya. betul, Mbak Reni. Oke nih, terima kasih Bu. Selamat Sama-sama. kembali lanjutkan aktivitas. Salam untuk keluarga. Insya Allah Sehat disampaikan. selalu. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, Mbak Reni dan seluruh keluarga FAS. Amin, amin. Mohon dimaafkan segala kesalahan selama bersama dengan saya mungkin setahun ini. Iya. Terima kasih Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi keluarga FAS, dialog kita bersama dengan Dr. Yana Masya Remasi, psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Buat Anda keluarga FAS yang sudah masuk pertanyaannya, oke deh, kita simpen dulu ya. Insya Allah nanti ada waktu kesempatan kita akan bahas lagi. Yuk kita belajar untuk bisa memaafkan diri kita sendiri dan juga memaafkan orang-orang yang mungkin sudah atau pernah ya menyakiti tanpa dia tahu ya. Jadi biar hidup kita bisa move, bisa banyak berbuat baik kepada orang lain. Yuk, Reni nanti ketemu lagi di Fas Familia. Terus terapkan kebiasaan baru dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90